Cek. Udah rapi, udah pas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari kelompok 3.2. Jadi, kali ini kita akan kembali mengangkat tugas. Kalau kali ini kita tentang temanya tentang World of Government. Nah, ini bagian dari tugas ketiga, di agenda ketiga, dalam Latsar CPNS BMKG tahun 2021. Nah, sebenarnya, mari kita berpikir sejenak sih sebenarnya. Apa sih World of Government itu? Pasti banyak lah pikiran-pikiran kita, atau mungkin kita belum tahu tentang World of Government itu ya. Nah, untuk definisi dari world government sendiri ini bisa diartikan sebagai bentuk kerjasama atau bentuk integrasi atau bentuk peleburan kewenangan ataupun tugas untuk mencapai sebuah tujuan dari masing-masing instansi pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mewawancarai beberapa narasumber, tentunya baik pelayan publik ataupun mantan pelayan publik, baik dari BMKG ataupun non BMKG, tentang bagaimana sih penerapan world of government pada zaman mereka atau pada saat mereka masih menjadi pelayan publik, atau sekarang juga mungkin yang generasi-generasi baru-baru juga sedang menjadi pelayan publik ya. Nah, bagaimana sih dari sudut pandang mereka? Nah, kita memilih 3 generasi. Yang pertama baby groomers, yang kedua adalah generasi Y, dan yang ketiga adalah generasi milenial. Nah, dari masing-masing generasi itu bisa dilihat di bawah. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau baby groomers itu lahir sebelum tahun 1960. Sementara kalau generasi X itu lahir antara 1960 sampai 1980-an lah. Nah, sementara kalau untuk yang generasi milenial atau generasi Y ini lahir sebelum tahun 1996. Untuk generasi baby groomer sendiri akan diwawancara teman saya Yuki, lalu kemudian untuk yang generasi X oleh teman saya Ridan, dan yang terakhir generasi milenial oleh teman saya Sunardi. Tentunya pasti kita udah penasaran sih bagaimana gambaran atau pendapat mereka dan bagaimana keadaan real pada zaman mereka bekerja itu seperti apa. So, tetap tonton kelanjutan dari video ini. Bapak sedang buat mana? Tempat tanggal lahir apa? Tanggal lahir aku on 6 Juni 1940. Kalau boleh tahu dulu Opa kerja di kantor apa Opa? Kantor Camat Kera tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Terden Pai. Di sini saya akan melakukan tugas wawancara saya berkaitan tentang World of Government kepada Koordinator Bidang Observasi di Stasiun Klimatologi Banjarbaru bersama Bapak Eni Badar Setiawan MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancarai koordinator saya mengenai World of Government. Baiklah, pertama kita perkenalan dulu. Ya. Silakan. Oke, selamat sore teman-temannya Sunardi. Oke. Perkenalan diri, nama saya Muhammad Soeharto Putra Rahman. Lahir di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, tanggal 2 Desember 1995. Jabatan saat ini sebagai subkoordinator observasi di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorlindo Bariri. Nah, jadi dulu waktu Opa kerja di kantor camat itu, kira-kira kerjasama apa saja yang sudah dilakukan Opa? Kantor camat adalah kantor tertinggi kecamatan. Jadi semua yang akan dilakukan di kecamatan
harus ada persetujuan dari kantor camat. Misalnya, ada mahasiswa yang mau melakukan KKN di kecamatan, pasti minta izin di kantor camat dulu. Kerjasama apa saja yang sudah pernah dilakukan di UPT ini, Pak? Untuk kerjasama, kalau dalam istilah kita perjanjian kerjasama antara UPT dengan stakeholder ya. Iya. Ada beberapa pekerjaan kerjasama yang sudah kita lakukan. Itu mungkin secara rinci kegiatan kerjasama ini ada di bagian administrasi, tetapi saya sedikit menyampaikan beberapa yang menjadi pekerjaan kerjasama yang sudah kita lakukan. Di antaranya adalah dengan TPRI Kalimantan Selatan, kemudian dengan Dinas Pertanian, beberapa dengan kantor BPP, dan beberapa instansi terkait yang memang kita melakukan kerjasama. Dalam hal ini adalah pemasangan peralatan operasional BMKG atau stasiun klimatologi Banjarmaru. Di stasiun atmosfer Global Lorelindu Barili Poso, kerjasama apa saja yang sudah dilakukan? Untuk kerjasama yang sudah kita lakukan itu ada 3 jenisnya. Itu pertama ada kerjasama lokal dengan Universitas Tadulako. Terus yang kedua ada kerjasama nasional mungkin yang terkait dengan pengamatan pos hujan kerjasama yang kita tempatkan di tempat-tempat BPP, kantor-kantor BPP yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian ada kerjasama internasional, salah satunya dengan NIS Jepang, di mana kita melakukan pengamatan flash sampler setiap 2 minggu sekali pada hari Selasa. Kira-kira tujuan dari kerjasama itu apa, Pak? Agar semua berjalan dengan baik, terkontrol, dan tidak ada hambatan apapun. Tujuan dari kerjasama itu apa ya, Pak? Tujuan dari kerjasama perjanjian kerjasama ini adalah untuk sama-sama mengambil manfaat dari kegiatan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, terutama tentang pemasangan alat. Nanti semua peralatan yang dipasang di stakeholder atau instansi terkait itu dilakukan perjanjian yang mana nanti hasil daripada hasil pengamatan itu memberikan manfaat kepada kita, internal BMKG, dan juga instansi terkait yang memang dalam hal ini adalah yang dilakukan kerjasama tersebut. Baiklah, kalau dari tujuan dari kerjasama dengan para pengamat pos hujan itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu kita melakukan pengamatan curah hujan di masing-masing lokasi. Di lokasinya itu antara lain di kantor BPP. Tujuannya yakni kita mendapatkan bantuan tenaga dari para penyuluh, karena lokasinya yang cukup jauh dan beragam lokasi, jadi kita perlu kerjasama dari mereka. Kira-kira hambatan apa yang dihadapi selama kerjasama, Pak? Tantangan yang dihadapi, misalnya ada kesalahan pahaman, miskomunikasi antar berbagai pihak, kekurangannya SDM, sarana, prasarana, dan lain-lain. Hambatan atau tantangan apa yang dihadapi selama kerjasama tersebut, Pak?
Hambatan itu mungkin relatif tidak ada. Artinya yang menjadi persiapan kita untuk melakukan kerjasama mungkin itu yang menjadi kendala, karena kita harus melakukan koordinasi dengan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Seperti misalnya kita harus intens melakukan koordinasi dengan stakeholder yang akan kita lakukan kerjasama, tetapi di lain pihak stakeholder yang kita tuju misalnya mempunyai kegiatan atau kesibukan yang lain, sehingga kita harus mensinkronkan waktu dan koordinasi dalam mencari kesepakatan untuk melakukan kerjasama. Dalam hal ini ada persiapan saja mungkin yang perlu kita ekstra persiapan yang yang mantap, yang lebih bagus. Oke, kalau dari segi kerjasama dengan para pengamat lingkungan hujan itu apa saja sih hambatan dan tantangannya? Kalau di kita sendiri terkait hambatannya itu ada beberapa ya. Salah satunya mungkin terkait komunikasi. Nah, jadi kita di daerah Sulawesi Tengah itu kan sinyal yang memadai itu terbatas ya, rata-rata berada di kota besar atau di kota kabupaten. Jadi jelas komunikasi itu menjadi kendala, di mana saat kita ingin menghubungi atau meminta data itu agak susah, karena ya dengan kondisi seperti ini ketepatan waktunya itu menjadi menurun. Kemudian kira-kira manfaat dari kerjasama tersebut apa, Pak? Agar kecamatan bisa semakin maju untuk membangun kecamatan lebih baik lagi. Jadi pertanyaan yang keempat di sini, apa manfaat dari kerjasama tersebut, Pak? Manfaat kerjasama yang kita rintis dan kita laksanakan dengan stakeholder itu banyak sekali. Di antaranya adalah kita dapat mengambil data dari peralatan yang kita pasang di instansi yang melakukan kerjasama. Kemudian dengan kerjasama kita bisa setidaknya kriteria untuk suatu pengamatan itu bisa terpenuhi. Artinya dalam hal tanggung jawab, keamanan, dan kebersihan peralatan itu juga menjadi poin-poin dalam klausul kerjasama, sehingga BMKG atau internal kita akan terbantu dengan klausul dari perjanjian kerjasama tersebut. Di lain pihak, untuk yang sifatnya publikasi seperti dengan TKRI ataupun dengan RRI, itu produk daripada stasiun klimatologi Banjarbaru, BMKG Banjarbaru, dapat kita sebarkan, publikasikan di media massa ataupun di media cetak, sehingga kita terbantu untuk bisa mendesiminasikan output produk kita ke masyarakat umum. Oke, lanjut. Kalau dari segi manfaatnya sendiri, manfaatnya apa sih dari kerjasama itu? Oh, yang kita bahas ini yang tentang penyuluh oksigen ya. Iya. Nah, kalau manfaatnya itu sangat bermanfaat sekali, di mana kita dapat memperoleh data curah hujan yang berkesinambungan dan lokasinya rapat, sehingga dapat digunakan untuk keperluan klimatologi ataupun keperluan lainnya yang berada di tupoksi BMKG, seperti itu. Kira-kira saran untuk kerjasama yang sudah terjalin apa, Pak? Saran Opa? Dapat diperbanyak kerja sama dengan instansi lainnya,
dan yang kurang bisa diperbaiki. Untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin ada saran untuk kerjasama yang sudah terjalin, Pak? Sarannya ya, Iya, Pak. kalau saran mungkin lebih ke kita harus lebih intens lagi mengeksplor apa yang bisa mengambil apa yang dapat manfaat yang lebih dari kerjasama yang sudah kita kerjakan. Kemudian untuk yang stakeholder terkait lainnya yang memang banyak sekali potensi untuk dapat kerjasama, mungkin perlu terus kita gali sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk diseminasi, untuk pengamatan dan untuk penyebaran informasi BMKG itu menjadi lebih luas lagi, mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, kalau gitu kira-kira apa sih saran Bapak mengenai kerjasama yang dilakukan dengan para pengamat musika? Saran saya mungkin ya, ini dulu itu pernah ada sosialisasi dan pelatihan penyuluh di mana kita mengupdate ilmu dan mengupdate keterampilan masing-masing penyuluh. Mungkin saran saya ya, kegiatan tersebut bisa diadakan kembali. Selain sebagai ajang pelatihan, kita juga bisa meningkatkan hubungan dalam bentuk silaturahmi dengan para penyuluh yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke. Dari hasil wawancara ini, dapat kita ketahui bersama bahwa prinsip whole of government telah ada dan sudah kita terapkan, seperti yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu kegiatan KKN. Kemudian, kerjasama yang dilakukan di lingkungan kerja, seperti kerjasama stakeholder dengan beberapa instansi, contohnya TVRI dan BPP, untuk mendapatkan bantuan tenaga dalam perawatan alat serta pengambilan data. Kerjasama ini memiliki banyak manfaat untuk internal BMKG maupun instansi terkait, seperti pemanfaatan hasil dari pengamatan yang dapat digunakan bersama, serta membantu dalam memperoleh data. Namun, masih terdapat beberapa kendala antara lain seperti masalah koordinasi dan kendala jaringan pada lokasi yang terpencil. Maka dari itu, diperlukannya inovasi-inovasi baru untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, sehingga dapat lebih baik lagi. Pastinya, masih banyak lagi kerjasama yang dilakukan oleh BMKG maupun instansi pemerintahan lainnya. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Odeng Watimena, kepada Bapak Enu Bahtiar Setiawan, dan kepada Abang Muhammad Suwarto yang telah meluangkan waktunya dalam sesi wawancara ini. Jadi, bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu kan apa dan bagaimana implementasi dari Whole of Government itu sendiri? Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Yeay, ajo.